Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah yang ke-1 ember, yang kedua pisau, yang ketiga saringan halus, yang keempat botol bekas, yang kelima termometer, yang keenam korek api, yang ketujuh timbangan, kedelapan gelas ukur, yang kesembilan sampah organik dari rumah tangga seberat 1 kg, yang terakhir ragi instan. Proses pembuatan. Pemilahan sampah. Harus dipastikan bahwa sampah harus segar agar tidak terjadi pembusukan. Timbanglah sampah organik seberat 1 kg. Potong dan tumbuklah sampah yang telah dikumpulkan tersebut menjadi potongan yang lebih kecil dan lebih halus. Masukkan ragi instan dan aduk merata dengan sampah tersebut. Catat suhu awal di permukaan sampah tersebut. Tutup rapat wadah, lalu simpan di tempat yang terhindar dari panas matahari langsung. Lalu diamkan dan amati selama 2 minggu. Setelah 2 minggu akan terbentuk cairan dalam wadah. Pisahkanlah cairan dengan cara menyaring sampah dan simpan cairan pada botol. Nyalakan api di permukaan sampah berupa padatan. Amati dan catat apa yang terjadi. Timbang dan catat berat akhir sampah berupa padatan. Laporan penelitian. Berdasarkan dari grafik tersebut, suhu optimumnya adalah 32 derajat Celcius. Berikut adalah hasil pengamatan dari kelompok kami selama 14 hari. Hal yang kita amati selama 14 hari yaitu hari, suhu, warna sampah, bau, berat sampah, volume cairan, dan keterangannya. Bagaimana perubahan warna berdasarkan hasil pengamatan proyek
mulai hari pertama hingga hari terakhir. Jelaskan arti perubahan warna tersebut jika dibandingkan dengan reaksi yang terjadi. Dapat kita lihat, pada hari ke-1, sampah berwarna hijau, dan pada hari terakhir, permukaan sampah berwarna putih karena adanya jamur, tetapi sampahnya berwarna hijau tua kecoklatan. Hal ini terjadi karena adanya reaksi fermentasi pembentukan gas metana. Bau yang dihasilkan berdasarkan hasil pengamatan proyek mulai hari pertama hingga hari terakhir menandakan adanya suatu gas. Analisis olehmu jenis dan rumus kimia gas tersebut. Jenis gas yang dihasilkan dari pengamatan kami dari hari pertama hingga hari terakhir yaitu bioetanol. Dengan persamaan reaksinya adalah C2H5OH. Bagaimana berat sampah padatan berdasarkan hasil pengamatan proyek mulai hari pertama hingga hari terakhir. Analisis olehmu mengapa terjadi perubahan berat sampah. Berdasarkan dari hasil pengamatan kami bahwa berat sampah padatan di hari pertama hingga hari terakhir sedikit berkurang dikarenakan sampah padatan mengeluarkan cairan. Cairan ini dihasilkan dari proses fotosintesis. Berdasarkan hasil pengamatan jenis cairan, tentukan jenis cairan tersebut. Jenis cairan berdasarkan hasil pengamatan kelompok kami yaitu cairan limbah organik yang merupakan campuran dari saripati sayuran yang selalu larut dalam air. Jelaskan tujuan penggunaan korek api pada proyek tersebut. Untuk mengetes adanya senyawa apa? Penggunaan korek api pada proyek ini untuk mengetahui layak atau tidak layaknya limbah cair bioetanol ini untuk dijadikan bahan bakar alternatif. Penggunaan korek api ini juga dilakukan untuk mengetahui reaksi di mana suatu senyawa bergabung dengan oksigen, membentuk senyawa yang mengandung oksigen sederhana. Berdasarkan hasil pengamatan proyek, mulai hari pertama hingga hari terakhir, manakah yang merupakan energi terbarukan? Cairan ekoenzim adalah hasil dari fermentasi limbah. Cairan ekoenzim mempercepat reaksi biokimia menghasilkan enzim yang berguna menggunakan sampah organik. Enzim mengubah amonia menjadi nitrat atau NO3, mengubah CO2 menjadi karbonat atau CO3.